Selamat datang di mata kuliah Hukum Laut dan Kepariwisataan. Dalam sesi kali ini, saya akan membahas legalitas hotel dan akomodasi pariwisata bahari. Sebelumnya, mengapa legalitas itu diperlukan? Hal ini merujuk kepada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016. Dalam hal ini, legalitas dinilai perlu karena adanya menjamin kepastian hukum bagi pengusaha wisata dalam menjalankan aktivitas maupun bisnis di bidang wisata. Selain itu, menjadi sebuah sarana sumber informasi kepada seluruh stakeholder menjadi hal-hal yang terdaftar dalam usaha wisata. Selain itu, ternyata legalitas menjadi prasyarat dalam melaksanaan sertifikasi usaha. Untuk selanjutnya adalah menjamin mutu, kualitas hotel bagi pengusaha dan memastikan kepuasan bagi pelanggan. Oleh karena itu, apakah yang dimaksud dengan hotel itu sendiri? Di sini saya mengambil referensi dari Sulastiono tahun 2011, menyebutkan bahwa hotel atau akomodasi pariwisata adalah perusahaan yang dikelola oleh pemilik yang menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk istirahat kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar sejumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang memang diterima tanpa adanya perjanjian-perjanjian yang spesifik. Agar memberikan kepuasan pada pelayanan, maka setiap hotel memiliki fasilitas. Dalam hal ini penyedia perlengkapan-perlengkapan, fasilitas yang memang menunjang kegiatan seluruh tamu ataupun customer pada umumnya. Oleh karena itu, mengapa menjadi ataupun memperoleh hotel tersebut sebagai akomodasi wisata agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalamnya. Inilah yang menjadi referensi bahwa di mana ternyata dalam top 10 leading hotel group menjelaskan bahwa dalam tabel ini diperoleh terdapat beberapa top leading hotel di mana dia memiliki kapasitas yang besar. Dalam hal ini ternyata 10 nama perusahaan hotel yang ada di dunia ini memiliki data yang cukup spesifik ataupun dia memiliki beberapa bagian-bagian di negara-negaranya atau bisa dibilang sebagai hotel cabangnya. Yang pertama ada Marriott International, Accor Hotel, Widiam Hotel, Hilton, Hyatt, Jinjiang International Hotel, Shangri-La Hotel, Melia Hotel, Intercontinental Hotel, dan NH Hotel Group. Inilah yang dapat menjadi hal-hal di mana legalitas menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena apabila mengelola sebuah hotel, maka didapati ada beberapa legalitas hukum di dalamnya, khususnya dalam pengelolaan lingkungan di dalamnya secara spesifik, ataupun hal yang disebutkan terkait dengan keberlanjutan, ataupun hukum-hukum terkait dengan aspek-aspek keberlanjutan atau yang sering disebut sebagai SDGs. Ternyata 10 top leading hotel ini memenuhi numbers of SDGs atau beberapa poin-poin yang ada di dalam SDGs itu sendiri. Beberapa hotel di sini ternyata matching poinnya atau persentasenya mencapai hal-hal yang di dalam SDGs itu terutama diperlukan. Oleh karena itu, selain legalitas hotel, apabila di dalamnya terdapat hukum-hukum ataupun pelaksanaan pengelolaan yang baik di mata hukum, khususnya dalam aspek-aspek keberlanjutan, dinilai sebagai hal-hal yang baik. Karena hotel-hotel tersebut ternyata mempromosikan apa yang di sini yang dimaksud, promosi dalam pengelolaan keberlanjutan. Oleh karena itu, mengapa terdapat konsep yang sering dibahas dalam aspek ataupun industri pariwisata, yaitu responsible tourism atau responsible hospitality. Responsible tourism atau hospitality mengacu kepada beberapa concern with the effect of tourism on people, ecology, communities, yang dimana dia mencari sebuah impactful, dimana menyediakan sebuah tourism yang berguna bagi seluruh komunitas ataupun di dalamnya pun
berfungsi juga dan bermanfaat bagi lingkungan. Oleh karena itu, SDGs yang saya maksud dalam pembahasan sebelumnya, ternyata dalam pilar-pilar SDGs, hotel-hotel tersebut yang ada 10 top leading hotel mengacu kepada bagian-bagian di dalamnya ini semua. Ternyata kembali lagi memberikan benefit secara keberlanjutan, baik secara lingkungan, secara komunitas atau kepada orang-orang sekitarnya, dan juga terhadap ekonomi. Ini adalah sebuah data kunjungan wisatawan mancanegara yang ada di Indonesia. Secara jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Indonesia, khususnya mancanegara di tahun 2019, spesifiknya di bulan Juli 2019 hingga Juli 2020, ternyata kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan setiap tahunnya apabila dilihat dari data tahun 2019 hingga 2020. Perkembangan tingkat okupansi hotel berbintang di Indonesia meningkat tajam apabila dilihat dari data tersebut, baik dari bintang 1 hingga bintang 5. Dalam hal ini, seluruh wisatawan yang hadir ataupun masuk ke Indonesia melalui tingkat kunjungan ataupun melalui transportasi udara, laut, darat, ataupun tingkat kunjungan wisata yang semakin meningkat di tahun-tahun tersebut. Inilah yang menjadi sebuah bidang akomodasi pariwisata. Apabila kita runutkan atau kita list secara mendalam, bidang usaha penyedia akomodasi wisata terdapat ada beberapa bagian, yaitu ada hotel, kondominium, apartemen, bumi perkemahan atau kita sering sebut sebagai glamping, persinggahan karavan, villa, pondok wisata, jasa manajemen hotel, ataupun hunian wisata senior, rumah wisata maupun motel. Oleh karena itu, perlu kita telaah lebih mendalam apakah legalitas dan akomodasi hotel ini dibangun oleh penyedia jasa ataupun di mana adanya kepentingan leisure. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan memiliki izin terbit atas nama yang dinamakan dengan tanda daftar usaha pariwisata. Mengapa ini menjadi penting? Karena dalam jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, hal ini pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyedia akomodasi pariwisata harus ada tanda daftar usaha pariwisata, khususnya di hotel, resort, maupun sarana prasarana pendukung lainnya. Ini pun yang menjadi dasar hukum atas legalitas atas sarana akomodasi pariwisata di dalamnya, yang dimana diperlukan adanya nama perusahaan, merek, surat izin usaha perdagangan, izin usaha industri, surat keputusan yang memang dikeluarkan oleh Pemda, ataupun dalam hal ini analisis AMDAL. Ini pun melihat bahwa analisis dampak lingkungan ternyata mengacu kepada kelayakan destinasi dan dampak lingkungan atas pembangunan sebuah bisnis. Dan apabila mengacu kepada hal-hal yang mendetail, legalitas sarana lainnya mengacu kepada kelayakan fungsi bangun, kelayakan sehat ataupun keterangan sehat, dalam hal ini CHSE, dan selain itu adalah kelayakan kualitas air. Inilah yang menjadi dasar hukum yang memang berlaku dalam legalitas akomodasi pariwisata. Hal ini pun mengacu kepada standar usaha pariwisata yang saya referensikan dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana standar usaha pariwisata mencakup beberapa bagian di dalamnya, agar meningkatkan kepercayaan, peningkatan citra dan daya saing, pengelolaan yang baik maupun efisien, dan juga marketing. Inilah yang menjadi jenis-jenis sertifikasi usaha yang memang istilahnya diperlukan sekali oleh perhotelan. Dalam hal ini terdapat CHSE, ISO 9001, HACCP dalam segian penyediaan makanan minuman yang jauh dari risiko-risiko bahaya ataupun bahan-bahan berbahaya. Selain itu terdapat Green Hotel sebagai acuan atas hotel yang hijau ataupun mengacu kepada pembangunan berkelanjutan sebelumnya. Perda yang mengatur ataupun terdapat hotel yang bersertifikat halal. Inilah menjadi sebuah ilustrasi di mana tanda usaha wisata terdapat database yang telah disediakan oleh pemerintah.
apabila kita mengakses dalam UKM Indonesia, terdapat kemudahan dalam melakukan pencarian ataupun berusaha untuk memenuhi standar izin yang memang diperlukan. Ini pun menjadi list-list ataupun sumber peraturan yang memang berlaku atas legalitas hotel. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.